Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ketemu lagi dengan Bapak Satino. Pada pertemuan hari ini, Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita pendidikan agama Buddha. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang 5 mimpi Pertapa Gautama. Nah, pada kesempatan ini, Bapak akan menyampaikan sebuah materi dengan judul Persembahan Nasi Susu oleh Sujata. Seluruh peserta didik yang Bapak banggakan, setelah mengalami 5 mimpi agung yang ditafsirkan oleh Pertapa Gautama bahwa dirinya akan menjadi Buddha. Di keesokan harinya, saat fajar menyingsing, Pertapa Gautama membersihkan tubuhnya, lalu pergi menuju ke sebatang pohon bayan. Dalam bahasa Pali juga disebut Aja Pala Nigroda. Kemudian ia duduk di bawah pohon itu sambil menunggu waktu untuk pergi menerima dana makanan. Tubuhnya memancarkan cahaya yang begitu terang benderang, sehingga seluruh pohon bayan tersebut terterangi oleh pancaran cahaya tubuhnya. Di kota Niaga Senani atau Senanigama, seorang mawati bernama Sujata, sekitar 20 tahun silam, Sujata pergi ke pohon bayan itu dan berdoa, "Oh, Dewa Pohon, jika aku menikah dengan keluarga kaya dari kasta yang sama, serta dikaruniai seorang putra, aku akan menyembah hormat padamu dengan mempersembahkan nasi susu atau payasa setiap tahun." Karena doa Sujata menjadi kenyataan, ia akhirnya memberi sembah hormat serta mempersembahkan nasi susu kepada dewa penjaga pohon bayan itu pada setiap hari bulan purnama, bulan Waisakha pada setiap tahunnya. Pada hari bulan purnama Waisakha itu, Sujata bangun pagi-pagi untuk memberikan persembahan nasi susu. Ke-8 ekor sapi itu telah diperah susunya. Tatkala ia sedang memerah susu, tampak olehnya kejadian yang mengherankan. Saat mangkok susu ditaruh tepat di bawah ambing sapi, tanpa diperah, susu sapinya terus mengalir keluar dalam jumlah yang besar. Lalu, ia menanak nasi susu itu sendiri. Ketika ia menanak nasi susu itu, para dewa dan Brahma memberikan bantuan tanpa terlihat olehnya. Semuanya hanya tampak olehnya sebagai mukjizat. Saat menanak nasi, ia memanggil pembantu perempuannya dan memberikan perintah. "Punya, cepat pergi dan bersihkan kaki pohon bayan tempat kediaman dewa penjaga itu." "Baik, Tuan Putri," jawab Punya, yang segera bergegas dan menuju pohon bayan yang dimaksud. Ketika tiba, terlihat oleh Bodhisatta yang tengah duduk menghadap ke timur di kaki pohon itu. Segenap pohon itu berkilau kuning keemasan karena pancaran cahaya tubuh Pertapa Gautama. Ia sungguh terpukau, lalu berpikir, dewa penjaga pohon bayan ini telah turun. Tampaknya ia tengah duduk di sana untuk menerima persembahan dengan tangannya sendiri. Lalu ia bergegas pulang dan melaporkan hal itu kepada Sujata. "Oh, Tuan Putri, aku melihat dewa penjaga pohon bayan sedang duduk bermeditasi di kaki pohon itu."
ia telah turun dari pohon untuk menerima persembahan Tuan Putri dengan tangannya sendiri. Sungguh beruntung Tuan Putri pada hari ini. Sujata sangat bahagia mendengar berita itu. Ia menari dengan pembantunya dengan penuh sukacita dan menghadiahkan kepadanya pakaian dan perhiasan yang sesuai baginya. Lalu ia menempatkan nasi susu yang telah ditanaknya di dalam sebuah mangkok emas yang berharga 1 lak. Mangkok itu kemudian dibungkusnya dengan selai kain putih yang sangat bersih. Setelah berhias dan berbusana lengkap, ia membawa mangkok emas itu di kepalanya dan pergi menuju pohon bayan itu bersama-sama dengan ibunya. Tampak olehnya Pertapa Gotama yang tengah bermeditasi. Wajahnya begitu tampan, tenang, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya terang benderang di sekitar pohon. Melihat pemandangan ini, hati Sujata meluap gembira. Ia tidak menyadari bahwa dewa pohonnya itu sebenarnya adalah Pertapa Gotama. Dari tempatnya memandang, ia lalu mendekati Pertapa Gotama dengan hormat. Kemudian, ia duduk di tempat di salah satu sisi yang sesuai, menurunkan mangkok emas itu dari kepalanya, lalu membukanya. Mangkok dana tembikar yang dipersembahkan oleh Brahma Gatikara saat Pangeran Siddhartha melakukan pelepasan keduniawian di tepi sungai Anoma, dan yang selalu dibawanya sampai saat itu tiba-tiba lenyap. Karena tidak menemukan mangkok dananya, Pertapa Gotama lalu mengulurkan tangannya untuk menerima mangkok emas yang berisi nasi susu itu. Saat mempersembahkan mangkok itu dengan penuh bakti dan penuh kebahagiaan, Sujata mengungkapkan pengharapannya. Karena keinginan saya sudah terpenuhi, semoga segala cita-cita Anda juga terpenuhi. Sekali lagi, Sujata memberi hormat padanya, bangkit dari duduknya, kemudian mundur beberapa langkah, lalu memutar badannya dan pulang. Pertapa Gotama juga bangkit dari tempat duduknya dan membawa mangkok itu menuju ke tepi sungai Neranjara. Ia meletakkan mangkok itu, kemudian membersihkan diri di Teluk Supati Tita. Setelah keluar dari tempat tersebut, ia membawa mangkok emas itu dan duduk di bawah naungan rindang sebatang pohon. Mula-mula ia membuat nasi susu itu menjadi 49 cuil dan merenungkan, semoga ke-49 cuil nasi susu ini menjadi lezat makanan yang dapat menghidupi tubuhku selama 7 minggu penuh. Setelah itu, ia mulai makan. Seusai makan, ia membawa mangkok emas itu menuju ke sungai dengan mengucapkan tekad. Jika aku memang akan menjadi Buddha pada hari ini, semoga mangkok ini mengapung ke hulu. Namun, jika aku tidak akan menjadi Buddha pada hari ini, biarlah mangkok ini mengalir mengikuti arus ke hilir. Ia kemudian mengapungkan mangkok emas itu di sungai Neranjara. Segera sesudah diletakkan di atas air, secara gaib, mangkok emas itu memotong arus dan bergerak menuju ke tengah sungai. Kemudian, mangkok itu mengapung ke hulu melawan arus sejauh kira-kira 8 lengan. Lalu terhisap oleh pusaran air
sampai turun ke kediaman kala sang Raja Naga. Nah, seluruh peserta didik yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, demikianlah kisah persembahan nasi susu yang dilakukan oleh Sujata kepada Pertapa Gautama. Sekian pertemuan kita untuk hari ini. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Dan pesan Bapak kepada anak-anakku semua, tetaplah rajin belajar, tetaplah miliki semangat yang tinggi. Semoga dengan semangat yang tinggi, dengan kerajinan anak-anak semua dalam hal belajar, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita dari anak-anakku semua dapat tercapai. Jangan pernah berhenti sebelum anak-anakku semua mendapatkan apa yang diinginkan atau mendapatkan cita-citanya. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.